Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saudara. Senang sekali saya Mita Handayani kembali hadir menemani Anda dengan informasi dan perbincangan menarik dari berbagai penjuru negeri. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru selalu menjadi momen paling sibuk bagi industri perhotelan. Pergerakan wisatawan meningkat, permintaan kamar melonjak, hingga berbagai hotel mulai menghadirkan promo dan suguhan spesial untuk menarik minat tamu. Kota Bandung pun sebagai salah satu destinasi wisata favorit tentu merasakan dampak langsung dari tingginya mobilitas masyarakat menjelang Nataru tahun ini. Nah, pagi ini kita akan membahas secara lebih lengkap bagaimana kondisi okupansi hotel, strategi layanan, hingga tren perhotelan memasuki liburan akhir tahun ini. Telah hadir dua narasumber istimewa bersama kita, Bapak Aldrin Willem, General Manager Hotel Santika, dan Bapak Dodi Ahmad Sofiandi, Ketua PHRI Jawa Barat. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Gimana nih kabarnya nih Pak? Baik. Baik ya, Alhamdulillah juga. sehat. Nah Pak, mengawali perbincangan kali ini saya mungkin ke Pak Dodi terlebih dahulu. Pak Dodi kan ini menjelang Natal dan Tahun Baru di tahun ini ya Pak ya. Kalau menurut PHRI, okupansi secara general di Jawa Barat, khususnya Bandung, seperti apa nih Pak sekarang? Gini Bu, kalau menurut saya bahwa okupansi untuk Kota Bandung dan Jawa Barat keseluruhan, kadang yang menjadi barometer itu adalah Bandung Raya ya. Bandung Raya itu ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat. Karena untuk daerah Bandung Raya itu tempat destinasi wisatanya ada di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Rata-rata di kita tuh di Kota Bandung tuh bulan Oktober 58%, Oh iya. bulan November 56%, ada penurunan 2%. Kenapa terjadi penurunan? Memang okupansi hotel tuh kalau dulu tergantung kepada sektor pemerintah, Mas. Oh iya. Dulu tahun 2024 sebelum adanya Impres nomor 1 tahun 2025, okupansi hotel di Jawa Barat, khususnya sekitar Kota Bandung, antara 80-95%. Wow. Tapi sekarang dengan adanya Impres nomor 1 tahun 2025 dan belum ada pemotongan perjalanan dinas dan lain-lain, rata-rata di Kota Bandung saya sampaikan tadi antara 56-58-50%. Dan untuk Jawa Barat, di sini kita menjadi faktor utama adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor. Dulu di sana juga sama, antara 90. Sekarang saya menanyakan ke Ketua BPC-nya, rata-rata sekitar 50%. Tidak begitu baik. Cirebon, yang menjadi tolak ukur juga. Nah, pergerakannya sekitar 50% juga. Kemudian Tasik, kemudian Garut, sekitar sama. Dan yang terakhir Pangandaran. Pangandaran itu ramainya cuma hari-hari tertentu kalau pada ada libur panjang. Tapi kalau dirata-ratakan Pangandaran lebih parah, kurang lebih 40%. Karena memang Pangandaran itu jangan dilihat hotel yang ada di pantainya saja, tapi kan ada Batu Karas, Batu Hiu, dan lain-lain, di mana hotelnya banyak, dijumlahkan dirata-ratakan sekitar 45%. Kecuali hotel-hotel yang sekitar pantai ya agak penuh, sekitar 70-80%. Itu yang saya sampaikan dari laporan Ketua BPC Kabupaten Pangandaran. Baik, jadi berarti ini ada penurunan ya Pak dibandingkan tahun sebelumnya seperti itu. Yang biasanya 80-90%, saat ini 58%, bahkan di daerah Pangandaran bisa sampai 40% seperti itu ya Pak. Tapi kalau misalnya Nataru ini pasti nanti akan ada peningkatan lagi ya Pak ya? Tahun baru dan Natal ini yang tahun 2024 ini sudah ada pemesanan sekitar 60-70% yang pesan ke hotel. Sekarang saya tanyakan kepada GM yang ada di Bandung juga, pemesanannya sekitar 50%, 45%. Nah, nanti kami mengharapkan pada waktunya nanti tahun Natal dan Tahun Baru ada pemesan yang datang ke hotel, melalui OTE dan lain-lain. Nah, diharapkan, nah itu yang tidak bisa diprediksi itu. Jumlah pemesanan itu tinggal 2 hari atau 3 hari pada waktu akan pelaksanaan. Nah, itu belum bisa diprediksi. Kalau sekarang tuh masih 50%. Tapi saya tanyakan ke teman-teman juga, ya mungkin sekitar 70% untuk Natal, Tahun Baru sekitar 80%. Perkiraan itu Bu ya. Mudah-mudahan perkiraan itu tidak meleset jauh gitu saja. Oke. Mudah-mudahan meningkat lah ya Pak ya. Bahkan bisa sampai 100% mungkin ya. Nah, memang ada beberapa hotel yang sampai 95 hotel. Tapi kan kita tidak berbicara satu hotel Bu. Berbicaranya menyeluruh. Kalau menyeluruh kita dirata-ratakan. Rata-ratanya. Karena kalau di Bandung khususnya ada ring 1 Bu. Ring 1 tuh Jalan Asia Afrika, Braga, kemudian Dago. Dago. Nah, itu ring 2.
ada di Otista, Pasir Kaliki, dan Janrio. Ring 3, Setiabudi dan Pasteur dan lain-lain. Itu berbeda. Kalau ring 1 itu bisa rata-rata sekarang juga mencapai 70%, 80%. Contoh dari mana? Ini ring 1 juga di JM Santika tuh, rata-rata 60%. 60%. Iya, kalau ring 1. Ring 2 sekitar 50%. Ring 3 yang di atas 45-40%. Kita kan dirata-ratakan. Jadi tidak bisa menyatakan hotel 1A 90%, 95% diratakan. Kan kita harus ada rata-rata. Jadi itu adil, Bu. Baik, jadi Gitu. memang berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda. Nah kalau misalnya tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pihak PHRI Jawa Barat. Nah sekarang kita pengen tahu nih yang secara spesifik pemangku dari Santika Hotel Bandung, Pak Aldrin. Pak Aldrin, saya penasaran nih bagaimana tingkat okupansi menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Apakah ada tren positif dibandingkan tahun sebelumnya di mana ada efisiensi seperti itu atau sama aja atau masih belum bisa diprediksi, Pak? Ya, untuk Santika Bandung sendiri kita sih tren positif ya ada untuk saat ini. Saat ini Santika Bandung sendiri sudah okupansi ya untuk on hand ya sampai akhir bulan tahun baru ini sekitar 35% sih masih. Tapi kita memproyeksikan akan penuh pada puncak liburan Natal dan Tahun Baru ini sih, Mbak. Akan penuh ya Pak ya? Insya Allah. Nah kalau dibandingkan tahun lalu bagaimana nih Pak? Apakah ada kenaikan atau ini kan masih awal Desember seperti itu ya Pak ya? Apakah memang di awal Desember tahun lalu juga di angka 35 atau seperti apa Pak? Ya, peningkatan secara signifikan belum terlihat sih untuk saat ini ya di Bandung. Compare dibandingkan tahun lalu 2024 sangat bagus. Ya 2024 itu luar biasa lah. Untuk tahun ini memang belum terlihat kenaikannya. Tapi kita optimis ya Bandung ini tetap menjadi destinasi ya. Jadi seiring dengan ya insya Allah pulihnya pariwisata ya Pak Dodi. Jadi kita optimis kita tahun liburan ini kita akan penuh sih. Ya. Pak Aldrin, kalau misalnya saya ke Santika Hotel Bandung gitu, suka banyak menu-menu internasional yang dihidangkan seperti itu. Namun nanti untuk Natal dan Tahun Baru, ini untuk menarik wisatawan seperti yang datang ke Kota Bandung, apakah ada menu-menu tradisional, menu Indonesia atau menu khas Bandung gitu Pak? Kayak Batagor kayak gitu. Ya kalau Santika ini memang kan local chain ya, chain hotel yang memberikan tradisional yang terkenal lah. Kita dengan makanannya Santika khususnya secara nasional menunjukkan tradisional food ya. Tapi untuk Natal ini ya karena trennya atau culture Christmas dinner itu lebih ke Western, jadi kita memberikan Western set menu untuk liburan Natal ini. Jadi kita ada set menu dengan amuse-bouche awalnya, terus kita ada chimichurri cucumber, terus kita punya pumpkin soup, terus main course-nya kita ada chicken grill chicken, terus kita ada dessertnya juga. Jadi datanglah. Oke. Jadi ini harus dicoba sendiri ya Pak Aldrin ya. Nah, Bapak-bapak, ini perbincangan akan kita lanjutkan. Siap. Karena untuk saat ini kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa Sapa Nusantara, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan lanjut berbincang mengenai okupansi hotel yang ada di Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Baik, saya ke Pak Aldrin terlebih dahulu. Pak Aldrin, ini kan
Hotel Santika Bandung menjadi salah satu yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan karena memang di daerah Kota Bandung termasuk ring 2 seperti itu ya Pak ya. Ring 1. Ring 1 Iya. di Dago seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya strategi Santika Hotel sendiri untuk menjaga para pengunjung atau pelanggan tetap datang ke Santika Hotel dan untuk menggayat yang belum pernah berkunjung ke Santika Hotel seperti apa nih Pak? Ya, seperti tadi dibilang Pak Dodi, kita tuh Hotel Santika Bandung terletak di Jalan Sumatera ya, antara Sumatera dan Riau. Itu sudah termasuk ring 1 sih sebenarnya. Ring 1. Jadi untuk menstabilisasi okupansi atau tingkat hunian, biasa kami menerapkan dynamic rate sih sebenarnya. Jadi periode 1 sampai 20 kita ada early bird. Jadi bisa dilihat dari website kami atau dari online travel seperti Traveloka dan lain-lainnya. Terus setelah 20 ke atas kita ada tambahan charge lah. 250 dan pada malam tahun baru kita harga publish. Tapi di Santika Bandung ini karena ring 1 jadi kita bisa kemana-mana. Jadi tanpa harus bawa mobil lah, tidak bermacet-macetan. Bandung pada saat liburan Natal dan Tahun Baru pasti macet ya, walaupun tidak liburan Tahun Baru Bandung tetap macet, tapi itu seninya di Bandung ya. Jadi kita parkir di hotel yang lumayan cukup luas untuk mengakomodir mobil. Jadi nanti bisa lihat firework atau misalnya di gazebo atau di gedung sate situ. Ya, kita juga menyediakan atau kita memberikan untuk acara tahun baru itu all you can eat dengan tema malam ambiar. Jadi ada musik, ada door prize dan segala macam untuk keramaian bersama keluarga dan kolega sih. Nah, inilah keuntungan dari ada di ring 1 ya Pak. Apalagi ini Santika Hotel berada di Jalan Sumatera dan juga Jalan Riau. Jadi kalau mau kemana-mana nggak usah macet-macetan karena tinggal jalan kaki aja. Betul. Misalnya mau ke mall atau ke factory outlet. Daerah sini kan banyak seperti itu ya Pak. Tadi kan sempat disinggung sedikit ada early bird seperti itu. Nah, ada paket apa lagi nih yang disiapkan oleh Santika Hotel agar nanti para wisatawan bisa datang ke hotel Pak? Ya, untuk Christmas kita harga rate-nya itu sekitar 900-an per malam, Mbak. Terus kita set menu yang tadi saya bilang, menu yang Christmas dinner itu 135.000 per orang. Untuk yang malam tahun baru kita ada paket bundling juga 1.290.000. Itu sudah termasuk dinner untuk 2 orang dan sarapan untuk 2 orang. Jadi silahkan datang dengan keluarga ya, teman-teman atau kolega ya. Atau yang single mau menikmati tahun baru atau Natal sendiri juga nggak apa-apa ya Pak ya? Welcome. Welcome aja ya Pak ya. Baik, nah sekarang saya ke Pak Dodi nih. Pak Dodi, saya penasaran nih, sebenarnya apa sih yang mempengaruhi naik turunnya tingkat hunian di Jawa Barat seperti itu Pak? Apakah misalnya sekarang bergeser ke luar negeri atau tetap Jawa Barat masih menjadi daya tarik wisatawan untuk menghabiskan Natal dan Tahun Baru? Kalau Jawa Barat tetap menjadi tujuan para wisatawan untuk datang ke Jawa Barat, memang tempat-tempatnya menarik, Bu ya. Yang mengakibatkan turunnya okupansi tersebut, kenapa sekarang belum terjadi pemesanan dan lain-lain, mungkin nanti tuh perubahan cuaca, Bu ya. Iya. Kan sekarang lagi musim bencana. Kemudian kemacetan yang menuju Bandung. Yang terakhir mungkin kebijakan daripada Impres nomor 1 tahun 2025 juga belum begitu merubah segmen pasar, karena untuk rapat-rapat walaupun sudah ada tapi terlalu banyak. Jadi pengaruhnya itu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh GM Pak Adrin, bahwa untuk hotel-hotel di Kota Bandung sebenarnya sudah siap mengadakan acara yang disampaikan tadi. Karena saya lihat rata-rata hotel bintang 4, 5 mah sudah siap dengan ada diskon, kemudian ada jemputan dari misal dari WUS
datang di ini dijemput oleh hotel, kemudian ada acara-acara juga, dan semua memang sudah menyiapkan dari segi apa kesiapan kamar, maintenance dan lain-lain. Harapkan kami tetap tadi optimis walaupun kondisi belum baik-baik amat. Cuma masalahnya tahun baru kan cuma sehari 2 hari, Bu. Iya. Terus Natal cuma sehari 2 hari. Nah, Desember itu kan dari tanggal 1 sampai 30. Nah, kenapa rata-rata okupansi tidak itu tidak melihat tahun barunya? Kalau tahun baru bisa 90%, bisa 85, malah ada yang 100%. Tapi bulan Desember saya yakin kalau dirata-ratakan tetap ngacunya 58 sampai 60%. Itu, Bu. Baik. Tadi kan Pak Dodi sudah menyinggung kalau hotel bintang 4 dan bintang 5 Iya. itu rata-rata kalau dari sisi kesiapan itu memang sudah siap ya Iya, rata-rata. Tapi kalau misalnya hotel-hotel bintang 3 dan ke bawahnya itu seperti apa nih Pak? Memang hotel ke bawah juga kita kalau di Bandung itu kan dari PHRI suka ada pelatihan-pelatihan Iya. kaitan bagaimana menerima tamu yang baik, kemudian ada penjamah makanan, kemudian ada lagi apa pelatihan-pelatihan yang supaya tamu tuh betah di mana di hotel tuh kami memang di Jawa Barat khususnya untuk pelayanan sudah terbaik, Bu. Ya. Karena semua punya standar, mau CHSE, kemudian apa mempunyai sertifikat penjamah makanan, kemudian kamarnya terpelihara dan lain-lain itu menjadi standar yang diharuskan oleh BPDPRI kepada hotel-hotel menjadi anggota untuk melaksanakan tersebut agar tamu yang datang ke Jawa Barat merasa nyaman, enak karena pelayanan kami terbaik gitu, Bu. Terbaik ya Pak ya. Menurut kami ya, Bu ya gitu. Jawa Barat tentunya pasti selalu menarik untuk dikunjungi para wisatawan karena Jawa Barat sendiri selain punya wisata alam, punya seni budaya juga Iya. ya Pak yang misalnya wajib dikunjungi apalagi di Kota Bandung misalnya Saung Angklung Ujo dan yang lain. Dan khususnya kalau misalnya di Bandung dan sebenarnya di Jawa Barat semua kuliner tuh selalu menjadi yang dicari ya Pak Betul. ya. Karena apalagi kalau misalnya Bandung belanja baju dan juga kuliner akan menjadi buruan para wisatawan untuk datang ke Bandung. Nah, kalau misalnya tadi Bapak sempat menyinggung, ini kan Natal cuma 1 hari. Terus kalau nanti tahun baru paling 1-2 hari Iya, betul. liburnya. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya Pak ya. Siap. Karena saya penasaran nih, apalagi yang bisa ditingkatkan seperti itu dari okupansi hotel yang ada di Jawa Barat. Kita akan lanjut berbincang setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara karena kami akan membahas lebih jauh mengenai okupansi hotel yang ada di Jawa Barat. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kita akan lanjut berbincang dengan bapak-bapak yang ada di samping Siap. saya. Dan sekarang saya mau ke Pak Dodi nih Pak. Pak kalau misalnya kita ngobrol dari konteks promosi, sebenarnya inovasi apa sih yang seharusnya atau misalnya sekarang sudah dijalankan oleh hotel-hotel yang ada di Jawa Barat Pak? Inovasi setiap hotel, perusahaan hotel berbeda-beda, Bu. Mereka kan melalui inovasinya ada melalui TikTok, melalui YouTube, dia menyampaikan kondisi contoh, misalnya Hotel Santika. Iya. Kan di YouTube ada, di mana di TikTok ada bahwa Hotel Santika tuh pelayanannya seperti ini, kamarnya seperti ini, kemudian semua persyaratan untuk CHSE terpenuhi, kemudian pelayanannya ramah. Kemudian juga tamu-tamu dilayani dengan baik. Nah itu setiap hotel punya, Bu. Kemudian melalui promosi melalui digital, online juga lain-lain. Dan akhirnya tamu tuh datang ke Jawa Barat tuh melihat kondisi Jawa Barat tuh seperti adanya karena masing-masing hotel mempunyai segmen tamunya dan mempunyai segmen juga bagaimana memajukan promosi hotel tersebut. Pasti semua hotel. Karena tidak mungkin tadi Pak Aldin mengatakan bahwa Santika terkenal akan memang kulinernya. Memang di Bandung kuliner sangat baik, Bu, dan banyak. Dan yang datang ke Bandung tuh rata-rata selain nginep di hotel, mencari kuliner, Bu. Makan di mana-mana. Memang Bandung tuh makanannya banyak dan terkenal enak, Bu.
Itu yang saya rasakan tuh. Jadi setiap hotel pasti punya ya untuk memajukan hotelnya tersebut. Jadi dalam hal ini ya tinggal dari pemerintah daerah Bu ya, kalau di sini menggencarkan lagi promosi harus dibantu oleh pemerintah daerah Bu. Oke, iya. Oleh provinsi, kan tingkatnya Jawa Barat. Harusnya pemerintah juga mengadakan promosi untuk dinas pariwisatanya. Bagaimana pariwisata Jawa Barat, sehingga tamu itu bukan oleh hotel aja, jadi dari tingkat provinsi juga harus menganggarkan biaya untuk promosi. Contoh di Kota Bandung juga harus menganggarkan untuk promosi, bagaimana Bandung supaya lebih tamu banyak lagi. Dan alhamdulillah Pak Farhan sekarang tuh banyak event-event di Kota Bandung ya Bu ya, yang diadakan oleh Kota Madya yang mendatangkan tamu juga. Tapi kan cuma itu tuh beberapa event tuh ya datang, misalnya ada Pocari Sweat, ada acara festival dan lain-lain, itu tuh tamu pasti ramai. Tadi saya sampaikan ramainya tuh misalnya dalam 1 bulan 2 hari, 3 hari, kan hotel kan 1 bulan. Jadi kita dirata-ratakan okupansinya itu Bu. Nah, berarti intinya adalah kolaborasi ya, tidak hanya dari pihak hotel dan juga para wisatawan gitu, tapi harus ada keterlibatan juga dari pemerintah untuk agar para wisatawan itu mau datang ke Jawa Barat dan menghasilkan ini ya, mendapatkan tambahan pajak tentunya. Betul. Karena begini Bu, kalau kenapa saya menyampaikan bahwa pemerintah juga harus ikut mempromosikan daerahnya, karena memang Kota Bandung contoh, kalau pajak untuk hotel dan restoran itu masuknya ke kabupaten dan kota, tidak masuk ke provinsi ya Bu ya. Jadi dalam ini setiap kota provinsi, setiap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat memang harus menganggarkan untuk biaya promosi tersebut untuk menarik wisatawan. Contoh misalnya Kabupaten Bandung, apa daya tariknya? Ya dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung melaksanakan promosi, menganggarkan promosi bagaimana meningkatkan wisatawan yang datang ke Bandung, bahwa Bandung tuh Kabupaten Bandung banyak pariwisatanya. Kemudian di Kota Bandung juga menjadi transit untuk menginapnya, tapi terkenal akan kuliner dan ininya di Kota Bandung tuh destinasi wisatanya ada di Bandung Barat, ada di Kabupaten Bandung, tapi Kabupaten Kota Bandung tuh mudah-mudahan nanti pada waktu tahun baru ini maupun Natal ada pengaturan lalu lintas yang menuju tempat wisata tidak begitu macet dan lancar. Itu biasanya yang orang mau keluar hotel segan tuh, wah macet di daerah ini, macet di daerah ini, akhirnya jalan-jalan ya. Tapi mudah-mudahan karena Pak Wali Kota dengan jajaran Polwitabes dan dibantu oleh Polda Jabar juga, bahwa untuk acara Natal dan Tahun Baru kemacetan akan turun dengan baik apabila ada kerjasama dari hotel misalnya parkir. Contoh di Santika, kan parkirnya luas, tidak ada di jalan-jalan, dia tidak mengganggu. Tempat wisata, pariwisata juga, contoh di teater, diharuskan parkir juga sampai jangan mengganggu jalan. Dan dari pihak pariwisatanya, Syariater juga menyiapkan satpam dan keamanannya untuk tidak mengganggu keamanan. Dan mudah-mudahan kolaborasi antara pengusaha hotel, tempat wisata, dan pemerintah daerah bisa berjalan baik dan pihak kepolisian sehingga orang datang ke Jawa Barat nyaman dan enak. Baik, berarti ini kolaborasi lagi, balik lagi ya, dari segi keamanan juga para wisatawan harus merasa aman gitu ketika datang ke Bandung agar misalnya mereka mau untuk menghabiskan waktu di Kota Bandung. Nah sekarang saya mau ke Pak Aldrin nih Pak, kalau misalnya tadi Pak Dodi sempat menyinggung untuk promosi seperti itu harus hotel tuh harus tahu gitu segmen hotel mereka sendiri itu ada di mana, apakah hotel keluarga atau individu atau seperti apa. Nah kalau misalnya Santika sendiri, ini segmennya tuh seperti apa sih Pak? Apakah lebih banyak ke keluarga atau perusahaan atau seperti apa nih Pak? Ya seperti tadi saya bilang, kalau liburan Natal dan Tahun Baru ya kebanyakan ya mostly segmen kami ada keluarga pastinya, karena seiringan dengan libur sekolah, jadi keluarga itu berliburan ya, refreshing atau healing lah istilahnya. Jadi keluarga pasti mendominasi tingkat hunian kami, tapi ada juga individual atau corporate untuk datang mungkin entertain perusahaan ya pasti ada. Setelah itu tahun baru ya bermacam-macam segmen sih. Tahun baru bermacam segmen ya Pak. Pak, tadi Bapak tuh sempat menyinggung nih, kalau misalnya Christmas itu ada Christmas menu set seperti itu. Nah, kalau misalnya tahun baru, apa nih Pak bocorannya nih Pak? Ya, kita itu tadi saya bilang, untuk tahun baru tidak kalah dengan Christmas set menu ya.
kita lebih baik malah karena itu kita memberikan all you can eat buffet. So buffet itu bervariasi makanannya dari mulai appetizer, terus kita ada main course-nya tradisional ya, kita meningkatkan tradisional, ada cilok, ada cuanki, kita juga ada mie kocok. Jadi terus ada tradisional kayak makanan rumahan, tapi kita juga memberikan western ya seperti pasta, ada salad, ada terus dan variasi sweet ya, dessert dan buah yang lainnya. Jadi datanglah. Kita sudah terkenal dengan kuliner atau menu makanannya yang khas dan otentik. Otentik ya Pak ya. Oh ini menarik sekali ya kalau misalnya tadi dibahas dari Pak Dodi dari sisi PHRI di Jawa Barat, bagaimana okupansi hotel secara keseluruhan di Jawa Barat ada di ring 1, 2, 3 dan itu semuanya tuh harus sama ya Pak ya, secara pelayanan bintang apapun tetap harus memberikan yang terbaik seperti itu ya. Dan untuk dari Pak Aldrin juga tadi menginformasikan di Santika Hotel ini sudah siap nanti untuk dikunjungi para wisatawan yang akan menginap baik Natal dan juga Tahun Baru seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak-Bapak, perbincangan kita harus diakhiri sampai saat ini. Siap. Seperti itu mungkin nanti kita akan mengobrol di episode-episode selanjutnya seperti itu ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Aldrin Willem, General Manager dari Hotel Santika Bandung dan juga Bapak Dodi Ahmad Sofyandi, Ketua PHRI Jawa Barat. Tadi kita sudah membahas bagaimana tingkat okupansi hotel yang ada di Bandung dan juga Jawa Barat, bagaimana nanti kesiapan dari hotel-hotel ini untuk menyambut para wisatawan yang akan hadir untuk menghabiskan waktu Natal dan juga Tahun Baru 2026 di Bandung dan juga Jawa Barat. Demikianlah episode hari ini di Sapa Nusantara. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.